Bolehlah pegang tangan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Kita mau menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami ingin merasakan Tuhan Yesus sukacita yang daripada-Mu. Kami ingin Tuhan merasakan berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami Yesus, hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ketika kami lelah Bapa, kami datang kepada Engkau dan Engkau memberikan kekuatan yang baik untuk kami. Haleluya Yesus. Bapa-Ku datang. Menyembah-Mu di sini.
kepadanya. Engkau yang menguasai alam semesta, yang menguasai hidup ini. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau manfaatkan waktu kami yang singkat untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Biar firman Tuhan yang terus akan kami nikmati untuk memberkati, membangkitkan iman semangat kami di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hari di tengah-tengah kami memberkati setiap yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan rangkaian ibadah kami. Roh Kudus berkarya atas kami sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong kita, ya. Setiap persoalan, setiap apapun yang kita hadapi tidak bisa berlalu begitu saja. Tapi yakin Tuhan Yesus berikan kekuatan untuk kita untuk menghadapi
Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, puji Tuhan, satu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah semuanya kepada Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang renungan kita renungkan bersama-sama tentang keberadaan kita, yaitu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang, bahwa keberadaan kita itu akan diuji dengan situasi yang sangat sulit, Bapak Ibu. Akan renungan pada saat pagi ini saya berikan satu tema, yaitu tentang eksis di krisis masa pandemi. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang krisis. Kita harus mengakui bahwa dunia sedang mengalami paling tidak ada dua indikator krisis, ada krisis kesehatan dan juga tentang krisis ekonomi. Dan tinggal hitungan hari pasti karena Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa kita sudah memasuki resesi ekonomi. Maka kita harus tetap bertahan, kita harus tetap ada, dan kita harus tetap eksis di dalam segala situasi kondisi apapun, Bapak Ibu. Tetapi saya kasih pemahaman tentang eksis ini adalah tidak hanya tentang keberadaan kita, tetapi ini berbicara mengenai tentang dampak, pengaruh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat krisis itu terjadi, pada saat kesulitan itu terjadi, pada saat ada kendala, pada saat ada persoalan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Ketika kita memiliki dampak yang positif dan kita bisa bertahan dan memiliki pengaruh, maka di situ bisa dikatakan itulah eksisnya kita anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar, kita punya Sang Juru Selamat. Maka dengan segala situasi kondisi apapun, kita harus tetap ada dan memiliki pengaruh yang positif. Amin, Bapak Ibu. Saya kasih pendahuluan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga sampai ayat 1 sampai yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya. Itu berbicara mengenai tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini berbicara tentang akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Saya baca sekali lagi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Muncul pertanyaan, apakah dengan kondisi saat ini sudah kita memasuki masa yang sukar? Ini baru sebuah permulaan kalau saya merenungkan, Bapak Ibu. Saya tidak tahu, dalam 1 minggu ini saya sering sekali bangunnya jam 3, setengah 3 udah bangun, biasanya jam 4, setengah 5. Saya baru merenungkan, apakah ini sudah kita memasuki akhir zaman? Dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi, tidak ada kesulitan tentang perorangan atau hanya kesulitan tentang satu bangsa saja, tetapi ini adalah mengalami satu kesulitan secara global internasional, Bapak Ibu. Dan saya membaca banyak-banyak artikel saat ini dengan berbagai media yang ada, hanya tinggal yang bisa bertahan itu hanya 3 negara yang tidak memasuki resesi ekonomi. Saya merenungkan
dengan situasi kondisi yang ada, bahkan ya ahli dengan ya ilmu gempa ya laut selatan dari Sumatera sampai NTT ya Jawa, diprediksi itu praduga ya, bisa benar bisa salah akan terjadi tsunami, gempa yang yang sangat besar sekali, punya power yang besar, bisa sampai ada gelombang 20 meter. Apakah ini akan menjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit bagi bangsa Indonesia dan bagi kita secara pribadi? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan masa-masa yang sukar adalah ketika kita melihat situasi kondisi yang sulit ini, apakah kita sedang mengalami krisis, yaitu krisis mengasihi. Apakah saat ini kita sedang mengejar uang, menjadi hamba uang, dan kita tidak lagi mengasihi satu dengan yang lain, atau namanya egois, tidak peduli kamu mau makan atau tidak makan, kamu mau bekerja atau tidak bekerja, kamu punya uang atau tidak punya uang, kamu bisa hidup atau tidak hidup, atau kamu sehat atau sakit, nggak peduli. Ketika kita mengalami keegoisan, itu sebenarnya kita sedang memasuki masa-masa yang sukar secara pribadi, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan dengan krisis yang ada saat ini, keberadaan kita harus tetap punya pengaruh dan dampak yang positif. Gereja ini adalah orang-orang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah gerejanya Tuhan. Panjang tangannya Allah untuk menyampaikan kasih itu satu dengan yang lainnya. Bagaimana supaya kita tetap eksis di masa krisis saat ini, di masa-masa saat ini? Ada 3 hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama yaitu jangan takut. Katakan bersama-sama, Bapak Ibu, apa? Jangan takut. Krisis apapun saat ini, mau krisis kesehatan, krisis ekonomi, ataupun krisis ya, finansial, keuangan, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang kita lakukan adalah jangan takut untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Hakim memberikan satu pemahaman kepada kita di dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Apa? Janganlah apa? Takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Maka ketika pada saat kita datang kepada Tuhan, ini adalah cara kita satu-satunya bahwa kita percaya bahwa pertolongan itu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa sanggup untuk menghadapi krisis yang ada saat ini selain kita bersama-sama betul-betul di hadapan Tuhan. Karena ada satu negara, presidennya, para menterinya, dan penduduknya diajak bersama-sama untuk berseru pada Tuhan. Mereka percaya bahwa pertolongan itu hanya di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah gembala yang baik? Dia akan memelihara kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan makanan, tidak hanya sebatas saat ini, tapi juga yang akan datang. Tuhan kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu adalah identik dengan keselamatan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita dengan segala kondisi yang ada saat ini, yang harus kita yakin adalah kita jangan sampai takut. Yang penting kita minta hikmat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu menabur. Katakan bersama-sama, apa? Menabur. Kita harus tetap eksis di krisis masa pandemi ini. Yang harus kita kerjakan adalah kita harus menabur. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya sambung dalam Mazmur 126 ayat 5. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara,
Yang harus kita lakukan di era dan di masa pandemi saat ini adalah kita jangan kehilangan identitas kita, yaitu sebagai orang percaya yang suka mengasihi, yang suka memberi, yang suka menabur, yang suka menolong, yang suka memperhatikan orang-orang yang barangkali membutuhkan uluran tangan kita. Kita harus menabur, Bapak Ibu. Di era masa pandemi ini kita harus menabur. Kalau ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kamulah kasih beras 1 kilo, punyanya minyak, kasih minyak. Seberapa yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Dan saya percaya orang yang menabur pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan hasil berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan di sana tidak dalam hanya hitungan puluhan tahun, tetapi pada saat itu juga dia pun diberkati Tuhan begitu luar biasa. Itulah eksisnya kita. Pada saat kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, kita tidak kehilangan cara kita untuk menabur. Apapun yang kita miliki, kita harus ingat itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Apapun yang kita miliki, yang kita punya, itu semuanya adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini hanyalah pengelolanya saja. Seberapa yang kita dapat, barangkali saat ini ikan kita menurun, kita harus tetap bersyukur di Tuhan. Kita ini pengelolanya saja. Kita harus kelola dengan baik, dengan cara baik. Kita minta hikmat Tuhan, dan kita harus punya cara bagaimana kita harus memberkati satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya firman Tuhan itu ditabur kepada benih-benih yang akan bertumbuh dan akan mendapatkan hasil, dan mereka semuanya pun akan menerima bagaimana keteladanan hidup kita. Itu adalah keteladanan yang mengikuti jejaknya Tuhan. Maka itu pada saat era pada masa pandemi ini, kita jangan jemu-jemu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk di masyarakat. Bahkan kita di pemerintah kita harus taat dengan pajak yang ada. Kita harus taat dengan segala peraturan yang ada. Kita menabur dengan perbuatan keteladanan hidup kita. Itu semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka itu jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Karena kalau sudah pada waktunya nanti kita akan menuai. Dan Mazmur diingatkan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dan dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Maka kita akan tetap eksis, Bapak Ibu. Kita tetap punya pengaruh. Kita memiliki dampak yang positif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita tetap eksis adalah kita harus tetap berdoa. Akan bersama-sama apa? Tetap berdoa. Kunci, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada cara yang lain selain kita hanya berdoa saja. Maka disambung di sana dikatakan dalam ayat 2 dan 3, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kau ikatkan kepada Abraham ayahmu. Doa itu sebenarnya berjaga-jaga, Bapak Ibu. Ketika kita tekun dalam doa, ketika kita setia di dalam berdoa dengan kondisi saat ini, kita harus banyak berdoa. Sudah saya katakan tadi, saya nggak tahu jam 3:30 sudah bangun dalam 1 minggu ini. Saya luangkan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya ajak anak-anak untuk berdoa untuk kondisi saat ini. Pada saat kita berdoa, itu sebenarnya kita sedang berjaga-jaga dengan kondisi pada masa yang sukar ini, masa yang sulit ini. Ketika kita tetap berdoa, kita tetap akan eksis, Bapak Ibu. Karena tempat kita bukan di dunia selamanya. Ini sementara, Bapak Ibu. Keberadaan kita di dunia ini adalah sementara. Tetapi kita harus ingat, kita punya tempat yang mulia, yaitu di surga yang mulia. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di dunia ini, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita padam kerohanian kita, jangan sampai mati kerohanian kita. Tetapi kita harus tingkatkan dan kita harus tekun di dalam berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang besar. Kita akan dimampukan
bisa eksis, kita bisa ada dan mampu bisa berdiri oleh karena kekuatan doa. Tanpa doa kita akan mudah sekali untuk tumbang. Tanpa doa kita mudah sekali akan mengalami stres. Tanpa doa kita tidak akan memiliki kekuatan dan kegairahan dan semangat untuk melangkah ke depan. Ada masalah, stres. Mau melangkah, takut. Mau melakukan ini, itu kan takut dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang besar, maka itu andalkanlah Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam setiap apa yang terjadi dalam hidupmu. Apakah saat itu sedang ada persoalan di dalam pekerjaanmu? Berdoalah dan andalkanlah Tuhan. Apakah di dalam usahamu ada masalah? Libatkan dan andalkan Tuhan. Apakah di dalam keluargamu sedang masalah saat ini? Libatkan dan andalkan Tuhan. Doakan terus. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi penghulu darah. Apakah yang mulia yang sekolah tidak ada kendala saat ini? Banyak sekali kendala. Doa dan libatkan Tuhan, lalu akan tetap berhasil. Segala situasi kondisi apapun yang sulit, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa ada, bisa mampu sampai detik ini, semuanya itu karena kekuatan Tuhan. Bukan gagah dan kuat kita, tetapi oleh karena roh Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka di dalam ayat penutup, disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun. Ketika kita mengucap syukur, kita tetap eksis, Bapak Ibu. Kalau saat ini kita hanya bisa makan tempe tahu, kita harus tetap mengucap syukur. Tuhan masih bisa memberikan makan buat kita. Kalau saat ini kita bisa hanya makan 2 kali, kita harus tetap bersyukur. Tuhan masih tetap pelihara. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk makan 1 kali dalam 1 hari. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita makan secara jasmani, kita harus tetap mengucap syukur. Kalau saat ini ikan kita merosot menurun, karena memang terjadi resesi ekonomi, perputaran ekonomi yang sangat lambat dan berdampak minus, kita harus tetap mengucap syukur seberapa yang kita dapat penghasilan kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, ada mujizat. Kita harus ingat 5 roti dan 2 ikan itu bisa mampu untuk 5.000 orang. Bukankah itu mujizat? Anda saat ini sedang mengalami krisis keuangan, kalau Anda sedang mendapatkan gaji paling 1 juta, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan cukupkan. Kalau saya kesaksian terlalu banyak, Bapak Ibu, mujizat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada cara yang lain selain kita hanya berserah pada Tuhan. Pada saat kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan banyak cara yang Tuhan kerjakan. Tapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Perjalanan bangsa yang besar mengalami kesulitan tidak hanya setahun 2 tahun, 40 tahun dengan mengalami padang gurun. Kita baru setengah tahun. Ada prediksi saat ini paling tidak 2 tahun maksimal, kalau bisa 1 tahun. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan tetap berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Doakan bangsa ini jangan sampai kolaps. Kita doakan pemimpin supaya mereka dikasih supernatural hikmat yang luar biasa. Ada terobosan-terobosan. Kita serahkan kondisi bangsa ini supaya pergerakan ekonominya itu bisa berjalan dengan baik. Doakan, tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi kita harus peduli dengan kondisi yang ada di luar. Kita doakan kanan kiri kita. Barangkali mengalami kesulitan, ada yang di PHK, ada di rumahnya, sehari kerja, besok libur, besok kerja. Kita doakan. Doa itu akan mengubah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka itu serahkanlah pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saat ini sedang mengalami masa pandemi, mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita tetap eksis, Bapak Ibu. Kita tetap bertahan dan kita tetap bisa membawa dampak untuk kemudian bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa telah selesai untuk
menyampaikan renungan yang singkat pada pagi ini dengan segala situasi yang ada saat ini. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Kalau Engkau sanggup untuk memberkati, kami percaya Engkau juga akan memberkati kami semuanya yang hadir. Ini bukti bahwa kami butuh Tuhan. Ini bukti kami datang di rumah Tuhan. Kami perlu kekuatan. Kami saat ini bersama-sama beribadah, menyatakan ucapan syukur kepada Engkau. Kalau dalam satu minggu ini Engkau telah memberkati begitu luar biasa. Untuk itu, hamba terus berdoa, jemaatmu dalam firman ini tetap mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan segala kendala kesulitan apapun kami percaya kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama saudara sekalian. Yang pertama kita berdoa. Saya membaca dari koran atau majalah untuk bangsa ini. Ada 3 hal penting. Narkoba yang merebak kemana-mana, tawuran di mana-mana, dan aborsi. Aborsi atau pengguguran janin itu luar biasa saudara sekalian. Pada satu tempat saja 1 tahun lebih dari 200.000, belum lagi di mana-mana. Untuk itu kita doakan. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami menyerahkan keadaan negeri ini, terutama kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan, kondisi-kondisi daripada anak-anak muda yang tawuran di mana-mana. Untuk itu Tuhan, kendalikanlah kami agar tidak menambah beban bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Engkau mengendalikan mereka. Dan juga kami berdoa untuk narkoba yang merebak di mana-mana. Tolong Tuhan, yang di penjara di mana-mana, tolong Tuhan bangsa ini agar Engkau kendalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan yang berikutnya ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan negeri ini. Adanya aborsi atau pengguguran janin. Tolong ya Tuhan, dari satu tempat saja sudah 200.000 lebih, belum lagi di mana-mana. Itu baru di Jakarta, belum lagi, belum yang tidak terdeteksi. Tuhan, ajari mereka untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara sekalian, kita berdoa untuk pilkada bersama-sama seluruh Indonesia ini, dan juga vaksin, ya, vaksin yang sedang diupayakan agar Tuhan menolong. Dari antara dunia ini, Indonesia termasuk yang sudah mengadakan vaksin. 5 negara, mari kita doakan akan vaksin khususnya di negeri kita ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan bangsa ini yang kami cintai ini Tuhan, agar Engkau terus mengatur sedemikian rupa sehingga vaksin untuk seluruh umat-Mu di Indonesia ini khususnya dapat diadakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menolong seluruh komponen daripada aparat-aparat yang menangani itu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pilkada yang selenggarakan pada Desember tanggal 9 nanti. Tuhan tolong berikan damai, berikan ketetapan-ketetapan-Mu, biar tidak ada gejolak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama
pujian terakhir. Haleluya. Hamba saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, anak-anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sekaliannya untuk dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya mengatakan